sekaligus digempur masyarakat Bangladesh yang makin menampakkan diri di sudut kota. Bangladesh dah nombor 3 tu. Nombor 3. Aku rasa dulu ramai Bangladesh. Sekarang tak ramai. Tapi still Okey, Indonesia bisa ada dalam list. Indonesia ada nombor 1. Wah, 1.2 juta orang. YouTuber tadi pastinya malu sendiri ya geng ya, mengatakan bahwasannya warga asing paling banyak di Malaysia itu adalah Bangladesh. Namun faktanya adalah orang-orang kita sendiri geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentang seorang YouTuber ya geng ya, yang dia cuma lihat di media sosial dan dia cuma lihat di Google seperti si ketua netizen Konoha ya geng ya. Tahu sendiri siapa? Silahkan komen di bawah. Ini geng, Iki baca dari thumbnailnya ataupun dari anunya kayak gini. Fakta menarik tentang Malaysia. Negara banyak warga Bangladesh mencari peruntungan di Malaysia. Wah, ini kita harus betulkan ataupun kita luruskan ya geng ya, supaya para netizen-netizen daripada Konoha yang SDM-nya rendah ataupun IQ di bawah rata-rata itu tidak mengatakan negara Malaysia negara jiran kita, ataupun kita bisa bilang negara serumpun kita itu dikatain Malaysia Des. Kita tidak mau itu terjadi kepada anak cucu kita ya geng ya, karena kita harus berpikir, mentaliti kita harus berubah dan pemikiran kita harus berubah juga, menerima kenyataan dan menerima fakta yang telah ada kayak gitu ya geng ya. Kita kasih paham kepada YouTuber yang mengatakan warga asing paling banyak yang di Malaysia itu adalah warga Bangladesh. Namun tidak tahu fakta itu sesungguhnya yang paling banyak adalah, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah, janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. Negeri yang terkenal dengan industri kartun Upin Ipin ini merupakan negara yang dikenal unik, memiliki budaya tradisional yang masih kuat terjaga hingga saat ini, sekaligus digempur masyarakat Bangladesh yang makin menampakkan diri di sudut kota. Menampilkan modernitas dan kemajuan di satu sisi, tetapi merasakan kekhawatiran di sisi lain. Itulah yang dirasakan oleh warga Malaysia saat ini. Sebagian kota di Malaysia mengalami masalah polusi udara, terutama di kota Klang Selangor dan Banting Selangor. Polusi udara tersebut terutama berasal dari transportasi darat, emisi industri, dan sumber pembakaran terbuka. Di antara semua itu, transportasi darat merupakan penyumbang polusi udara terbesar di kota tersebut. Kini negara Malaysia terdiri dari 9 sultan, serta 4 negara bagian keempatnya dipimpin oleh Yang di-Pertua Negeri, sebutan gubernur di Malaysia. 9 kesultanan Malaysia antara lain Johor, Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Terengganu. Sebelum memakai nama Malaysia, negara pencipta kartun Upin dan Ipin ini sempat mengalami pergantian nama. Seorang ahli geografi Yunani Romawi bernama Ptolemeus pertama kali menamai Malaysia dengan Aurea Chersonesus. Nama awal ini mempunyai makna semenanjung emas, tercantum dalam buku Ptolemeus Geographia yang ditulis sekitar tahun 150 Masehi. Malaysia saat ini mengalami pertumbuhan penduduk yang lambat laun melambat. Jumlah penduduk Malaysia saat ini adalah 32,37 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat Malaysia bukan vegetarian, karena mereka mengonsumsi daging dengan jumlah rata-rata 52,3 kg per tahun. Menurut survei Ipsos, 17% responden di Malaysia setuju untuk tidak mengonsumsi daging hewan, sedangkan 82% tidak setuju. Bahasa resmi di Malaysia adalah bahasa Melayu. Selain bahasa Melayu, beberapa bahasa yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Bengali, bahasa Hindi, bahasa Punjabi, bahasa Malayalam, dan bahasa Telugu. Sama halnya dengan Indonesia, mayoritas bangsa Malaysia menganut agama Islam. Berdasarkan data Tempo, persentase penduduk Muslim di Malaysia berkisar 61,3% dari total populasi. Serupa umat Muslim di seluruh dunia, mereka juga menjalankan peribadatan dan merayakan hari keagamaan.
Ada pula peringatan momen spesial seperti bulan Ramadan, Idul Adha, dan hari raya keagamaan Islam sejenisnya. Meskipun mayoritas masyarakat Malaysia memeluk agama Islam, negara ini memiliki agama besar di dunia, seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, dan agama-agama lainnya dapat ditemukan di negara ini. Malaysia juga dijuluki sebagai negeri jiran, karena letaknya yang paling dekat dengan Indonesia di antara negara-negara lain di Asia Tenggara. Kata jiran dalam bahasa Melayu berarti tetangga. Oleh sebab itu, warga Malaysia dan Indonesia terlihat sangat akur, saling menghargai, terlihat aman, nyaman, dan damai. Ibu kota Malaysia ialah Kuala Lumpur. Kota ini menjadi pusat utama bagi kegiatan kebudayaan, bisnis, serta keuangan di Malaysia. Parlemen Malaysia, serta kediaman resmi, yang di Pertuan Agong juga terletak di Kuala Lumpur. Selain itu, kota yang memiliki populasi signifikan warga Bangladesh di Malaysia adalah Kuala Lumpur. Kota-kota besar seperti Selangor dan Johor Bahru juga memiliki komunitas besar pekerja migran asal Bangladesh. Mereka umumnya bekerja di sektor konstruksi, manufaktur, dan layanan. Kelakuan warga Bangladesh di Malaysia, seperti halnya warga negara lain, sangat beragam dan tidak dapat disamaratakan. Sebagian besar warga Bangladesh yang berada di Malaysia adalah pekerja migran yang datang untuk mencari nafkah. Mayoritas pekerja Bangladesh di Malaysia dikenal rajin bekerja, terutama dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, seperti konstruksi dan pabrik. Mereka cenderung membentuk komunitas yang kuat dan solidaritas yang tinggi, di mana mereka saling membantu, terutama karena mereka berada jauh dari keluarga dan tanah air. Hubungan antara pekerja migran Bangladesh dan warga lokal kadang mengalami gesekan, terutama terkait dengan isu ketenaga kerjaan dan kondisi hidup. Namun, secara umum, banyak juga warga lokal yang menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat. Pemerintah Malaysia memiliki beberapa kekhawatiran terkait dengan keberadaan warga Bangladesh yang tinggal di Kuala Lumpur dan daerah sekitarnya. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah terkait dengan masuknya warga Bangladesh secara ilegal atau tinggal melebihi batas izin tinggal. Ini dapat menimbulkan masalah imigrasi yang lebih luas dan memperumit pengelolaan populasi pekerja asing. Ada sekitar 221.000 pekerja migran Bangladesh di Malaysia. Dari jumlah tersebut, banyak pekerja migran Bangladesh di Kuala Lumpur tinggal di tempat-tempat yang padat dan kurang memadai. Pemerintah khawatir tentang dampak sosial dan kesehatan dari kondisi tempat tinggal yang buruk ini, seperti penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Tidak hanya itu, jumlah besar pekerja migran dari Bangladesh kadang menimbulkan tantangan dalam hal integrasi sosial dan kohesi masyarakat. Ada kekhawatiran tentang potensi konflik sosial antara penduduk lokal dan pekerja migran akibat perbedaan budaya, persaingan pekerjaan, atau persepsi negatif dari masyarakat lokal. Ada seseorang yang menceritakan budaya atau kebiasaan warga Malaysia yang sangat melekat yang mungkin agak sulit untuk dihilangkan. Sebelum lanjut, saya akan disclaimer terlebih dahulu. Tidak semuanya warga Malaysia memiliki kebiasaan yang sama. Mungkin kebiasaan ini sering dijumpai dalam aspek kehidupan warga, lebih tepatnya warga Malaysia. Warga Malaysia adalah sekelompok individu yang unik. Meskipun secara kolektif terdiri dari orang-orang dengan ras dan kepercayaan berlainan, kami semua berbagi kesamaan tertentu yang menjadikan kami orang Malaysia. Kebiasaan budaya, norma, idiosinkrasi, ciri kelakuan mendefinisikan siapa kami sebagai sebuah bangsa. Beberapa contoh karakteristik yang dimiliki oleh kebanyakan, jika tidak semua, orang Malaysia adalah kecintaan abadi pada makanan, kebutuhan tak terjelaskan untuk menambah kata la atau la di akhir setiap kalimat, atau bahkan sikap ya, boleh dengan ucap yang santai. Bagi orang asing, ciri-ciri ini terkadang bisa membingungkan, menggelikan, aneh, atau mengganggu. Untuk lebih memahami Malaysia, pertama-tama, Anda harus memahami orang-orangnya dan budayanya. Sebagai panduan, berikut adalah kebiasaan budaya atau kebiasaan warga Malaysia yang paling umum ditemukan di seluruh pelosok. Kebanyakan orang Malaysia tidak sadar waktu. Ada peribahasa di Malaysia ketika acara dan upacara terlambat dimulai, waktu Malaysia lah. Kebanyakan orang Malaysia tidak memandang waktu sebagai komoditas, dan alhasil mereka sangat longgar, biasanya telat untuk rapat dan janji temu. Parkir double adalah pemandangan yang lumrah. Terkadang kami bisa menjadi pemarkir kreatif, sebuah istilah yang lebih baik untuk memanggil kami serampangan. Biasanya hal ini disebabkan oleh sejumlah individu yang memarkir di sebelah atau di belakang mobil yang sedang parkir terlebih dulu. Kenapa jalan kaki kalau bisa berkendara?
Orang Malaysia benci jalan kaki. Sebagian berasal dari kombinasi iklim tropis panas dan rasa malas. Begitu kami tahu cara mengemudi, hilanglah hari-hari berjalan kaki. Oleh sebab itu, lalu lintas macet parah. Kebanyakan dari kami ugal-ugalan saat berkendara. Bukan rahasia lagi bahwa pengendara Malaysia bisa sangat ugal-ugalan dan egois. Kalau soal etiket di jalan raya, tidak menyalakan sinyal indikator, tailgating, mengikuti kendaraan depan terlalu rapat, tidak mematuhi hukum, dan menambahkan ngedipkan lampu depan adalah sebagian dari hal-hal serampangan yang dilakukan pengendara di jalan raya, sehingga membahayakan nyawa setiap orang. Sarana multibahasa untuk menyampaikan pesan. Karena kami tumbuh besar dalam pertemanan dengan orang-orang dari beragam ras, kami berasimilasi dengan budaya-budaya lain di negara kami. Kebanyakan dari kami menguasai beberapa bahasa, cukup untuk dimanfaatkan dalam penyampaian pesan. Misal, apa? Kamu pergi makan tanpa aku, kawan. Bisa diulang dalam Manglish, bahasa Inggris Malaysia, menjadi what la way? Kamu pergi makan tanpa aku. Maca, macaci. Malaysia masih termasuk menjadi negara berkembang. Dalam beberapa tahun mendatang, bisa saja negeri jiran ini menjadi negara maju, dengan catatan mengalami perkembangan, pendidikan, serta peningkatan pendapatan per kapita yang signifikan, dan mencapai kriteria negara maju. Di jagat maya, khususnya sosial media, muncul kabar Malaysia bakal mendeklarasikan menjadi negara maju di tahun 2025. Top 5 warga asing yang paling ramai kat Malaysia. Oh, damn. Betul. Bangladesh. Bangladesh dah nombor 3 tu. Nombor 3. Aku rasa dulu ramai Bangladesh. Sekarang tak ramai. Tapi still ramai lah. 415,000 orang. Okay, kedua, aku rasa. 3. Lepas tu aku rasa Rohingya. Rohingya tak ada dalam Tak ada. list ni. Rohingya bukan kira negara tau. Oh, great. Okay, Indonesia bisa ada dalam list. Indonesia ada nombor 1. Wah. 1.2 juta orang. Clue dia untuk nombor 2. Aku bagi clue nombor 2. Okay. Ada rhyme dengan Apple. Nepal. 585,000 orang. 4 dengan 5. 4 dengan 5. 4 apa 4 ni aku pasang dia banyak dekat kedai makan. Oh, Thailand. Tak. Mana Thailand kat kedai makan? Banyak. Bukan, tak. Dia memang kat kedai macam dekat mall. Bangladesh punya orang Putih sikit. Ada sikit. Pakistan. Bukan. Dia lebih Asia. Keluar. Dia punya Keluar. Ayat Okay. dah. Start dengan huruf M. M. Mongolia. 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 Sikit E. Rap dia apa? Batu Marmar. Ha? Mar. Myanmar. Myanmar. Bukan Myanmar. Myanmar nombor 4. 350,000 orang. Yo. Nombor 5 last 5, 4, 3, 2, Korea. 1. Macam Korea. mana kau? Sebab aku, Salah teruk sangat ni. sebab aku tak tahu tapi aku tahu apa makanan yang banyak kat Malaysia. Makanan Korea dekat Malaysia bukan prepared by orang Korea. Oh. Prepared by orang Myanmar banyak. Cuba korang komen nombor 5 apa. Tapi jangan lupa follow dulu terang. Filipin lah cap ni. Kita mau kita jawapan. Jawapan dia adalah YouTuber tadi pastinya malu sendiri ya geng ya, mengatakan bahwasannya warga asing paling banyak di Malaysia itu adalah Bangladesh. Namun faktanya adalah orang-orang kita sendiri geng kayak gitu. Waduh ini memojokkan mengatakan sebutan dari Malaysia Des. Namun terkoyak sendiri ya geng ya. Nomor 1 tetap diduduki oleh orang Indonesia. Itu yang tercatat dan terdaftar sebagai memiliki permit. Kalau tak silap Iki lah. Ikinya nggak tahu itu dapat rekod dari mana dan dapat analisis dari mana. Kayak gitu. Itu menurut Ikinya yang memiliki permit ataupun yang sudah tercatat memiliki permit. Dan sedangkan yang masuk dengan secara ilegal, masuk dengan secara lain-lain macam. Wah, banyak banget ya geng ya. Makanya kenapa kita harus respect ataupun hormat juga. Respect lah minimal ya geng ya. Respect dan hormat sama ya geng ya. Respect kepada negara Malaysia. Karena banyak saudara-saudara kita ataupun orang-orang kita yang mencari numpang, mencari makan itu di negara Malaysia. Kita harus respect itu. Kita harus terima dengan fakta bahwasannya kita dikatain apa kayak gini kayak gitu. Memang itu adalah fakta. Bukan orang Malaysia untuk memojokkan ataupun menjelekkan negara kita. Tidak. Kita bukan menjelekkan negara kita. Namun kita hanya berusaha untuk menstudi bandingkan dengan negara maju. Yang negara kita tinggalkan. Yang negara kita tinggali. Yang kita mencari makan, mencari nafkah. Sampai bisa membangun rumah dan lain sebagainya. Memiliki tanah. Amin ya rabbal alamin. Buat para anak rantau Indonesia yang berada di Malaysia. Itu. Kayak gitu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang tidak suka dengan Malaysia, marilah kita lawan bersama-sama. Jangan malah yang dalam negara Malaysia udah tahu mencari makan, mencari rezeki, malah mengolok-olok lagi. Waduh, itu yang lebih parah ya geng ya.
Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa mau benda silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.